Selamat pagi Indonesia. Ini pagi sekali memang ya. Saya baru ini situasi di sekitar saya masih mendung sekali ya. Tadi wajah saya ini terkena sinar pantulan dari langit yang agak cerah-cerah mendung gitu ya. Sehingga bayangan di belakang saya ini agak gelap ya, karena sinar mataharinya yang kurang. Baik, yang akan kita diskusikan saat ini adalah mengenai pengesahan Undang-Undang Kesehatan ya, RUU, Rencana Undang-Undang Kesehatan menjadi undang-undang. Tadinya kami memang dari grup kelompok kami tidak peduli, gitu ya. Ya sudahlah, kalau ada seperti itu, ada aturan, ada protes, ya biarkan aja, itu tidak berkepentingan. Meskipun kami juga agak galau ya. Karena dari tuntutan-tuntutan mereka sepintas kita dengar pada waktu menonton TV, mereka protes mengenai undang-undang itu yang katanya merugikan. Nah, kami tidak peduli, kami hanya memikirkan masalah pemilu ya, yang kita diskusikan. Kemudian kemarin agak belok sedikit ya, karena mendengar adanya korupsi mengenai yang dilakukan oleh Menteri Kominfo John Wate. Kemudian itu terhenti, pembahasan terhenti karena kita ingin tahu, katanya ada pengacara dari Herman Hermawan itu akan mengembalikan uang, bukan mengembalikan, dia menerima uang pengembalian dan akan diserahkan ke kejaksaan, dan itu dilakukan hari ini. Jadi belum tahu kelanjutannya. Nah, itu sebabnya sekarang kita melihat karena ada pengesahan undang-undang ini, kita sudah galau ya. Wah, ini kalau ada protes, dugaan kelompok kita mengatakan bahwa tidak mungkin rencana undang-undang akan menjadi undang-undang karena merugikan. Ya kita cuma tahunya merugikan. Dikatakan ini sangat merugikan masyarakat, sangat merugikan nakes, dokter, bidan, dokter gigi dan sebagainya. Ya kita nggak tahu apa itu. Nah begitu kami mendengar akan resmikan menjadi undang-undang, teman-teman langsung, Pak ini kok jadi undang-undang Pak, kita bagaimana ini? Terus kemudian saya bilang, loh saya juga nggak ngerti tentang ini. Nah pada waktu rencana undang-undang kesehatan itu didok menjadi undang-undang, mulailah kita melihat apa ini kerugiannya, karena di sana ada kata-kata ini masyarakat akan dirugikan, kita pelayanan kesehatan kita akan terganggu, ada liberalisasi dan sebagainya, dan itu kelihatannya menakutkan. Ya sudah, kita pikir rakyat kecil ya nggak apa-apa. Ada banyak demo-demo dokter-dokter apa aja itu, bidan, dokter gigi semua demo di depan DPR. Nah, karena pengertian kami adalah bahwa berdasarkan demo itu bahwa rakyat akan dirugikan. Ya karena kita nggak paham ya kita ikut aja apa itu ya, katanya akan ada liberalisasi kesehatan. Wah, apa ini liberalisasi? Wah, ini nanti akan jadi jadi salah satu yang akan didiskusikan. Menkes dianggap menterinya itu bukan dokter, dia nggak ngerti, itu salah satu yang disampaikan. Karena ada dokter yang nggak ngerti masalah kita. Ya. Kemudian, iya benar juga ya. Tetapi ada suatu bukti ya bahwa seorang pimpinan tidak perlu menjadi seorang yang mengerti, tetapi dia adalah seorang manajerial. Itu ada yang ngomong. Ya, saya nggak tahu, kita ikut aja. Kualitas pelayanan kesehatan akan menurun. Itu katanya ya, meskipun kita ya saat ini merasakan enggak ya, tadinya awal pertama BPJS itu seperti mengerikan dan sebagainya, tetapi setelah kita menjalani, yaitu kita ya, kelompok kita merasakan bahwa sangat penting BPJS itu, dan lambat laun teman-teman ini menyadari bahwa mereka itu akan dengan adanya BPJS ya, mereka yang tidak mampu membayar sendiri itu bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Nah, untuk itu karena ada kata-kata yang bermacam-macam ini, saya bilang sama teman-teman,
ya kita pelajari aja apa yang dituntut oleh dalam demo-demo itu ya. Yang kita bayangkan selalu adalah tidak mungkin DPR bisa menyetujui RUU itu menjadi undang-undang, jadi undang-undang kesehatan. Mari kita lihat sekarang video ya yang mengenai sebentar saya membaca ini ya. Ini kebetulan ini ya. Di sini dikatakan, mudah-mudahan kelihatan ya. Dikatakan di sini bahwa Puan tidak puas. Puan mengatakan yang tidak puas silahkan uji ke MK. Nah, ini jadi kalau tidak puas ya silahkan uji ke MK. Itu. Kemudian di bawahnya lagi ada di sini ini pernyataannya menteri ini ya. Yang fokusnya ke outcome bukan ke spending. Ya, itu Anda lihat. Nah, itu nanti akan disampaikan oleh menteri. Nah, kita lihat dulu ya video yang pertama ya. Pada tanggal 11 Juli 2023, Dewan Perwakilan Rakyat, dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, resmi melakukan pengesahan rancangan Undang-Undang Kesehatan menjadi Undang-Undang. Puan Maharani, sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI mengatakan, berdasarkan laporan Komisi 9 DPR, 6 fraksi di DPR yaitu PDIP, Golkar, Gerindra, Partai Amanah Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan menyatakan setuju untuk mengesahkan rencana Undang-Undang Kesehatan menjadi Undang-Undang. Satu fraksi yakni Nasdem menyatakan setuju dengan catatan. Sedangkan ada 2 fraksi yaitu PKS dan Demokrat menyatakan menolak RUU Kesehatan. Setelah mendengarkan pendapat dari fraksi PKS dan Partai Demokrat. Selanjutnya dalam rapat paripurna, Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI menanyakan kepada fraksi lainnya apakah rancangan undang-undang tentang kesehatan dapat disahkan menjadi undang-undang? Yang selanjutnya dijawab oleh fraksi yang hadir, dengan kata, setuju. Kemudian sekali lagi, Puan Maharani memberikan pertanyaan yang sama kepada anggota Dewan yang hadir. Apakah RUU Kesehatan dapat disetujui menjadi undang-undang? Yang kemudian dijawab dengan jawaban yang sama, setuju. Diikut Puan Maharani mengesahkan lewat ketokan palu. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Emmanuel Melkiades Lakalena mengatakan, fraksi Nasdem menyetujui RUU Kesehatan dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 atau paripurna dengan catatan mandatory spending di angka minimal 10% dari APBN dan APBD. Sedangkan fraksi Demokrat dan fraksi PKS menyatakan menolak RUU Kesehatan. Menurut Emmanuel, yang berhubungan dengan pendanaan kesehatan pemerintah pusat mengalokasikan anggaran kesehatan sesuai dengan kebutuhan program nasional yang dituangkan dalam rangka Rencana Induk Bidang Kesehatan, RIBK, dengan memperhatikan anggaran berbasis kinerja. Yaitu anggaran kesehatan sesuai dengan kebutuhan program nasional yang dituangkan dalam rangka perencanaan induk bidang kesehatan dengan memperhatikan anggaran berbasis kinerja. Sedangkan pemerintah daerah mengeluarkan dari APBD, sesuai dengan kebutuhan daerah yang mengacu pada program kesehatan nasional yang dituangkan dalam perencanaan rencana induk bidang kesehatan. Nah itu ya, tadi yang sudah disampaikan. Tadinya saya berpikir, DPR apa benar-benar mengerti ya? Apa mereka nggak gegabah gitu ya, melakukan untuk menyetujui undang-undang kesehatan ini? Nah ini memang harus kita pelajari lagi. Liberalisme, dikatakan liberalisasi, saya juga nggak ngerti, teman-teman juga nggak ngerti. Ya, ada esme itu orang takut gitu ya. Komunisme, kapitalisme, aduh apa liberalisme ini? Nah, saya katakan saya juga tidak ngerti. Nah, nanti kita cari tahu apa itu liberalisme. Sekarang kita lihat penjelasan menteri yang tadi yang saya sebutkan di Jawa Pos tadi ya. Ini bukan ya, kita bukan pada spending ya, fokusnya ke outcome. Nah ini akan dijelaskan oleh dalam sambutan menteri.
fokusnya kok bukan spending. Spending itu saya taunya mengeluarkan uang ya, belanja mungkin gitu ya. Tapi mungkin saya salah. Mari kita lihat video yang kedua. Ya, apa yang dikatakan oleh Bapak Menteri Budi Gunadi Sadikin. Menteri Kesehatan menjelaskan mengenai alasan menghapus mandatory spending dalam Undang-Undang Kesehatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membeberkan alasan penghapusan mandatory spending alias kewajiban belanja dalam RUU Kesehatan yang sudah resmi disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 11 Juli 2023. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap alasan penghapusan mandatory spending alias kewajiban belanja dalam rencana Undang-Undang Kesehatan yang sudah resmi disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 17 Juli 2023. Menurut Budi Gunadi, besarnya belanja yang dilakukan belum tentu berdampak efektif pada kesehatan penduduk Indonesia. Sebagai contoh, mandatory spending besar yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat dan Kuba. Menurut Budi Gunadi Sadikin, rata-rata usia hidup warga di Amerika Serikat dan di Kuba itu tidak setinggi seperti di Korea Selatan, di Jepang dan di Singapura. Padahal ketiga negara itu tidak menetapkan mandatory spending yang besar. Selanjutnya, Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa di seluruh dunia orang sudah harus fokus bukan ke spending, melainkan fokus harus dilakukan untuk outcome-nya. Konsentrasi bukan ke input, fokus harus ke output. Budi menilai fokus kepada program dilakukan sebagai bentuk efisiensi anggaran. Ia mengaku telah banyak menerima laporan kejadian penggunaan anggaran kesehatan yang tak tepat sasaran. Selain itu, penghapusan bertujuan agar mandatory spending diatur bukan berdasarkan pada besarnya alokasi, namun berdasarkan komitmen belanja anggaran pemerintah. Dengan demikian, program strategis tertentu di sektor kesehatan bisa berjalan maksimal. Bapak Presiden juga sempat bertanya beberapa kali, uangnya dipakai untuk apa? Kemudian saya sebagai menteri juga mulai berpikir, banyak betul pemakaian uang ini, sedangkan tidak jelas uang itu untuk apa. Budi mengatakan pemerintah akan menjalankan dan melakukan pengawasan pada program yang sudah tertera dalam Rencana Induk Bidang Kesehatan, RIBK, yang akan dibuat setiap tahunnya dan akan dibahas bersama lembaga legislatif. Oleh karenanya pendekatannya kita setuju dengan DPR, pendekatannya adalah program, bukan pendekatan ruang. Pendekatannya adalah output atau lisan, bukan input, ujarnya. Undang-Undang Kesehatan yang baru disahkan menghilangkan pasal aturan terkait mandatory spending alias wajib belanja. Dalam pasal 171 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebelum direvisi, diatur besarannya 5% dari APBN dan 10% dari APBD di luar gaji. Partai Demokrat dan PKS mengkritik keras hilangnya ketentuan mandatory spending dalam draft yang telah disahkan tersebut. Menurut mereka, mandatory spending seharusnya ditambah bukan dihilangkan. Nah itu tadi ya, yang kita lihat sambutan atau apa yang dikatakan oleh Bapak Menteri Budi Gunadi Sadikin. Nah kita lihat sekarang komentar salah satu anggota DPR, dia dari Ibu Irma ya, Irma Suryani Caniago ya, dia seorang legislator dari Partai Nasdem. Bagaimana dia menanggapi para demonstran ya, para nakes yang berdemo itu dianggap tidak mengerti. Kita langsung aja ke videonya. Politikus Partai Nasdem Irma Suryani Caniago mengaku heran dengan gelombang unjuk rasa dari sejumlah organisasi profesi kesehatan yang menolak pengesahan Undang-Undang Kesehatan. Irma menilai bahwa argumentasi para tenaga medis dan kesehatan yang tergabung dalam organisasi-organisasi profesi yang berunjuk rasa itu tidak masuk akal. Kemarin disampaikan soal ancaman liberalisasi sistem kesehatan lewat Undang-Undang Kesehatan.
Yang mana? Nggak pernah bisa kasih contoh apa sih yang dimaksud liberalisasi di sini, kata Irma. Pernyataan itu terlontar dari Irma sewaktu Badan Legislasi DPR RI menerima 20 organisasi profesi kesehatan yang mendukung pengesahan Undang-Undang Kesehatan. Irma dari Partai Nasdem minta PPNI urus perawat bergaji kecil di daerah daripada demo tolak Undang-Undang Kesehatan. Yang seperti ini harus membuat teman-teman tenaga kesehatan, kawan-kawan di profesi kesehatan, lebih cerdas lagi. Nanti kalau saya bilang bodoh kan enggak enak didengarnya. Irma menilai, para organisasi profesi yang menolak Undang-Undang Kesehatan ini tidak memiliki basis argumentasi yang kuat. Ia menganggap, mereka selalu mempermasalahkan buru-burunya pembahasan rancangan Undang-Undang Kesehatan yang memang hanya bergulir 1 tahun. Menurutnya, hal itu bukan masalah berarti. Seolah-olah disembunyikan, buru-buru, dan lain sebagainya. Makanya, kalau tidak tahu, jangan ngomong, jangan suzon atau curiga, kata Irma. Ia mengeklaim telah membuka diri atas berbagai masukan, dengan mengumumkan nomor ponselnya yang bisa dihubungi. Tapi tidak ada satupun, satu pasal pun, yang masuk ke WA saya, padahal saya sudah kasih nomornya. Karena semua yang ditanya saya jawab dengan tegas dan jelas berdasarkan pasal-pasal yang ada dalam undang-undang itu. Jadi, tidak akan bisa menang mereka lawan saya. Sebelumnya diberitakan, ratusan tenaga kesehatan berunjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI, Jakarta Pusat menolak pengesahan rancangan Undang-Undang Kesehatan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI. Ratusan tenaga kesehatan ini tergabung dalam sejumlah organisasi profesi, seperti Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, PPNI, Ikatan Bidan Indonesia, IBI, Ikatan Apoteker Indonesia, IAI, dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia, PDGI. Nah, itu tadi ya. Nah, sekarang yang terakhir langsung aja ya, ini adalah komentar dari Bapak Presiden Joko Widodo mengenai pengesahan Undang-Undang Kesehatan ini ya. Kita langsung lihat aja videonya. Presiden Joko Widodo menyambut baik akan disahkannya rancangan Undang-Undang Kesehatan oleh DPR RI. Jokowi berharap dengan adanya Undang-Undang Kesehatan tersebut, akan dapat menjadi langkah perbaikan layanan kesehatan di Indonesia. Ya bagus. Undang-undang kesehatan kita harapkan setelah dievaluasi dan dikoreksi di DPR saya kira akan memperbaiki informasi di bidang pelayanan kesehatan kita. Selain itu, Jokowi juga berharap agar dengan sahnya RUU Kesehatan mampu mempercepat kekurangan dokter yang selama ini terjadi. Dan kita harapkan pengisian kekurangan dokter bisa lebih dipercepat, pengisian kekurangan spesialis bisa dipercepat. Saya kira arahnya ke sana. Sebagai informasi RUU Kesehatan dikabarkan akan disahkan dalam rapat paripurna DPR RI ke-29, masa sidang ke-5 tahun 2022 hingga 2023. Sebelumnya, pembahasan RUU Kesehatan menuai pro dan kontra di masyarakat. Misalnya, aksi penolakan yang terjadi di depan gedung DPR RI yang dilakukan oleh organisasi profesi bidang kesehatan. Nah, saya kira itu semuanya ya. Anda bisa simpulkan sendiri. Ini adalah referensi-referensi yang kita ketemukan, ya, sehingga kelompok kami merasa lebih tenang. Karena ternyata yang mereka dengar itu banyak yang kurang tepatnya. Mungkin kita harus pelajari lagi, ya, tetapi dari video-video yang kita lihat sini bisa kita simpulkan bahwa banyak yang tidak benar mengenai liberalisasi, kemudian mulai pelayanan masyarakat yang lebih baik, atau pelayanan kesehatan masyarakat yang tidak lebih baik, dan sebagainya. Kita serahkan pada Anda tentang kesimpulan ini. Selamat pagi Indonesia. Jangan lupa mensukseskan pemilu 2024.